Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kita mulai edisi kali ini dari menjawab sebuah pertanyaan. Ini banyak yang tanya nih, Bang, pemain asing baru Madura United siapa aja sih? Oke, setahu kami yang udah down deal dan udah diumumin sih kemarin udah tahu ya, kemungkinan 90% itu gabung di putaran 2 ini sebenarnya ada 4 pemain asing baru loh ya. Yang pertama Brian Angulo, ini back asal Kolombia, udah diumumin tuh di officialnya Madura United. Yang kedua Josep Ejejari, ini striker asal Spanyol ex Barito. Ini pun kemungkinan kalau nggak saat berita ini tayang ya, mungkin besok kali ya diumumin ya. Yang ketiga Sean Kelly, ini back asal Skotlandia ya. Dan yang keempat Miljan Skripnik, ini striker asal Serbia. Nah, 4 itu yang udah kelihatan datanya di meja manajemennya Madura United dulu ya. Jadi soal nanti batal atau tidak ya cuma mereka yang tahu. Jadi kalau 4 ini masuk berarti 4 yang keluar ya. Dan yang keluar itu adalah Christian Rontini, Noriki Akada, Maxwell Casio, dan satu lagi diantaranya mungkin antara Dida ataupun Pedro Montero. Jadi ya ditunggu aja buat fansnya Madura United. Dari Persib Bandung ada nama winger asal Kurakau, Gervane Castanir, berusia 28 tahun yang kabarnya tengah negosiasi dengan Persib Bandung. Kalau dilihat dari CV-nya sih, pemain ini tuh lumayan lah ya. Pernah bermain di ADO Den Haag, Dordrecht, NAC Breda, Coventry City Liga Inggris, juga Castellon Spanyol ya. Saat ini Gervane ini tuh tanpa klub. Klub terakhirnya adalah Castellon di Liga 2 Spanyol. Main 15 kali cetak 2 gol. Dan dari statistiknya sih sebenarnya nggak bagus-bagus amat sih si Gervane ini ya. Buat kami sih mungkin kalau dilihat dari skillnya atau di video-videonya kami lihat ya, ini tuh kalau pendapat kami pribadi ya 11-12 lah dengan Mailson 5 ya. Maksudnya itu skillnya sih oke, tapi kurang tajam dalam finishing dan juga crossing ya. Tapi yang nggak tahu juga kalau dia ini main di Liga Konoha ya. Karena pemain itu kan sering banget kami bilang ya, bukan masalah atau tergantung dari skillnya, tapi tergantung cocok apa enggak dengan klub yang akan dibelanya. Jadi ya kita lihat nanti apakah si Gervane ini beneran ke Persib atau cuma sebatas rumor. Kemudian ada Semen Padang mengkonfirmasi mendatangkan gelandang asal Ghana Al Hassan Wakaso. Pemain berusia 32 tahun ini saat ini tanpa klub. Klub terakhirnya adalah Innoko di Yunani ya. Innoko apa Inake ya? Ketahuilah. Pokoknya klub Yunani dah ya. Hal Hasan ini tuh akan jadi pemain asing keempat Semen Padang yang baru di putaran 2 ini. Jadi ya kita tunggu aja siapa pemain asing Semen Padang semuanya di putaran 2 ini. Bagaimana dengan Persik Kediri? Kok sepi-sepi aja ya Persik Kediri di bursa transfer ini ya? Mau gimana lagi? Arthur Irawan sendiri lagi kepuyangan nih nyari dana buat operasional Persik Kediri cuy. Yang kami tahu emang ada beberapa nama pemain asing yang tengah dibidik, tapi ini prosesnya masih sangat alot ya. Untuk pemain lokal sendiri, Persik Kediri ini berniat memulangkan Septian Bagaskara dari Dewa United, tapi ini pun prosesnya masih alot. Sumber kami di Kediri pun belum mendapatkan info soal pemain asing baru yang akan masuk ke Persik Kediri cuy. Jadi ya kami no comment buat sementara ini soal Persik Kediri ya. Kemudian ada Persija Jakarta yang meresmikan Pablo Andrade, bek kiri asal Brazil berusia 30 tahun yang memang udah santer dirumorkan ke Persija. Sekaligus menandai dilepasnya Pedro Diaz. Berarti dengan ini slot asing pemain Persija masih sama ya, masih 7, menyisakan 1 slot asing kosong lagi yang kemungkinan di situ kalau nggak posisinya winger atau mungkin striker atau bahkan mungkin back tengah lagi ya. Tapi siapa sosoknya? Ya tebak dulu aja lah. Kami pun nggak mau sok tahu duluan ya, apakah mungkin Moussa Sidibe ataupun William Pacheco ataupun juga Borja Vale. Ya ditunggu aja sih. Mungkin aja akan ada mega transfer kali ya di Persija.
Sebelum kita lanjut ke berita transfer dan berita klub yang lain, kita akan bahas sedikit soal yang lagi rame di Timnas Indonesia. Kita udah tahu semua ya kalau PSSI resmi melepas Sintayong dengan berbagai alasan dan ucapan yang diucapkan Ketum PSSI di press conference. Ya katanya inilah, katanya itulah, ya seperti itulah ya. Ya udahlah, kami no comment ya. Udah capek juga kalau kami komentar. Intinya ya buat kami mau siapapun pelatih timnas ya silakan saja. Asal ini tuh bukan apa ya? Bukan malah jadi blunder nantinya. Kalaupun nantinya timnas Indonesia justru tambah jeblok ya, paling tidak kami udah bikinkan analisa dan prediksinya loh ya. Ya tunggu aja realisasinya bener apa enggak. Jadi kami dari tim Rio Rihasport mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Coach Sintayong. Selama 4 tahun lebih ini sudah menghidupkan gairah masyarakat Indonesia untuk kecintaannya terhadap timnas Indonesia yang sebelum-sebelumnya seakan mati. Dan juga memberikan kebahagiaan kepada kami untuk mencintai timnas Indonesia. Karena kita tahu lah ya, sebelum Sintayong datang, ini masyarakat Indonesia ini seolah agak males ya kalau lihat timnas itu. Karena ya gitu-gitu terus. Tapi setelah Sintayong datang, ini seolah antusiasme kecintaan nasionalisme terhadap timnas Indonesia ini kembali hidup. Itu berkat Sintayong. Jadi bagi kami, Sintayong tetaplah pahlawan. Bahkan kalau kami boleh memilih, kami lebih memilih memecat Esko PSSI daripada memecat pelatih. Sekarang bandingkan dengan kalian. Pelatih itu udah kerja keras loh ya, kehujanan, kepanasan, dicaci, dimaki, diomelin, dihina, dijatuhkan, tapi dia tetap tegar dan fokus membawa timnas. Dengan kerja keras dan semua pengorbanannya, dia tetap tak dihargai loh oleh masyarakat Indonesia. Sementara Esko PSSI cuma duduk manis dan gak ada kerjanya dan juga gak ngerjain apa-apa, malah disegani. Betul dong, inilah realita dunia yang harus kita tahu. Nah, pelatih baru ini kabarnya akan diumumkan 11 Januari yang katanya sih dari Belanda. Apakah Patrick Kluivert ataukah Louis van Gaal? Cuma yang menarik buat kami adalah ketika timnas ganti pelatih, apakah pemain-pemain yang biasanya jadi andalan Sintayong seperti Witan Sulaiman, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, dan Rizky Ridho ini akan bertahan di timnas atau enggak nih? Atau digantikan dengan pemain-pemain baru pilihan pelatih yang baru? Dan juga bagaimana kesempatan pemain lokal kita nih? Apakah akan tambah banyak atau malah tambah sedikit? Jadi kita semua saat ini cuma bisa menunggu dan nontonin aja. Apakah ini awal kebangkitan timnas Indonesia atau justru awal kehancuran timnas Indonesia? Seperti prediksi kami yang sudah-sudah. Kami memprediksi 2025 Indonesia dan sepak bolanya akan mencapai puncaknya. Tapi puncak apakah itu? Apakah puncak kesuksesan atau puncak kehancuran? Dan prediksi kami pun mulai terbukti. 2025 awal Sintayong dipecat. Apakah ini awal dari prediksi kami? Jadi buat kami pribadi ya, sebenarnya kata-kata yang tepat untuk Sintayong itu bukan terima kasih loh. Tapi kata-kata yang tepat untuk Sintayong dari kami adalah maafkan kami Coach Sin. Kami memang bangsa yang tak berterima kasih loh. Sudah dikasih kebahagiaan tapi kami nggak tahu berbalas budi. Kalau kami ditanya siapa pelatih baru timnas, ya kami dengar usai kemarin tuh katanya press conference ini ramai dibicarain, katanya pelatihnya itu asal Belanda ya. Katanya sih rumor yang kami dengar adalah Patrick Kluivert dan juga Louis van Gaal. Jadi yang satu itu di senior, yang satu di U23. Tapi ini baru sebatas desas-desus atau rumor aja loh ya. Atau mungkin tim Kehel atau mungkin siapa ya? Yang lain kali atau Peter Huistra kali ya. Ya itu kita tunggu aja lah. Intinya gini deh ya,
Untuk timnas Indonesia ya, buat kami pribadi ya, yang penting kami ini udah bikinkan prediksi dan analisanya lo ya. Ya sekarang kami cuma duduk santai dan nontonin aja tingkah laku PSSI lah ya. Kalau ternyata prediksi kami tepat dan timnas Indonesia ini mencapai puncaknya atau kehancurannya, ya silakan salahin tuh esko PSSI. Kami pribadi sekarang udah nggak mau ngotot-ngotot lagi ya, ngoceh-ngoceh lagi, udah capek ngoceh terus-terusan, tapi yang didengar toe lagi, ya udah los sakarep mulah. Buat kami, kalau timnas sukses, yo happy. Kalau timnas bapuk, yo nyengir, gitu aja kok repot. Yang penting kami wes bikin prediksi lo yo. Sekarang coba lihat ini, anak Sintayong ini ngamuk-ngamuk. Dia bilang selama ngelatih timnas Indonesia ini ya, bapaknya ini udah berkorban banyak loh buat timnas Indonesia. Tapi nggak diceritain aja sama dia bahwa Sintayong ini benar-benar tersiksa atau mungkin ya banyak berkorban, tapi malah disingkirin gitu aja. Maka Shin Jae-won pun bersumpah jika Indonesia ini akan hancur. Aduh, piye iki? Ingat, meskipun Sintayong ini bukan muslim lo ya, tapi Tuhan itu maha adil. Dan juga kita jangan lupa lo ya, doa orang yang tersakiti itu pasti akan langsung diijabah lo ya. Akankah? Ya lihat nanti. Oke, kita lanjutkan ke berita klub. Dengarkan ucapan ini baik-baik ya. Nah, kemarin Bapak ngomong katanya kalau Sintayong nggak diperpanjang kontrak merapat ke Semarang, Pak. Oh, kita senang hati. 100% kalau Sintayong sampai keluar dari timnas, saya akan pertama kali sodorkan kontrak ke Sintayong. Walaupun harganya cukup mahal nggak apa-apa? Nggak apa-apa, PSIS sih cukup saya. Karena saya tahu kualitasnya Sintayong. Gitu. Dan saya tahu betul dia punya karakter. Ini yang saya bilang sulit mencari pelatih seperti ini. Saya sebagai MCO, saya ngamati Sintayong. Mulai dari persiapan, bertahun-tahun, itu kan prosesnya kelihatan. Tapi kalau Mas perhatikan, anak-anak pemain timnas kita sudah progres, sudah bagus. Itu adalah ucapan Yoyo Sukawi kalau nggak salah musim lalu atau 2 musim kemarin ya. Nah, apakah setelah Sintayong dilepas oleh timnas, Yoyo akan ambil Sintayong nih? Tapi sanggup nggak bayar gajinya? Wong pemain aja banyak yang belum dibayar gaji, banyak yang ditunggak gaji kok. Piye iki Pak Yoyo? Sidora ambil STY. Dari Persis Solo meresmikan pemain asing pertamanya di era Ong Kim Sue, yakni Clayton Santos, bek asal Brazil dari Kedah Darul Aman, Malaysia. Clayton ini tuh dikontrak 1 tahun oleh Persis Solo, berarti selanjutnya yang mungkin akan merapat adalah Lautaro Belegia ya. Ya kita lihat nanti nih, berapa banyak pemain asing baru Persis Solo di putaran 2 ini dan apakah Persis Solo akan selamat musim ini?